Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Hidayah dari kelas PGMI 3D yang berNIM 1860205221070. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu pertanyaannya, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konsep pembelajaran di sekolah. Jawabannya yaitu, untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi kebutuhan siswa, selidiki kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan siswa secara individual. Yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan pihak terkait, seperti melibatkan guru, orang tua, dan siswa dalam proses perencanaan kurikulum. Selanjutnya yaitu yang ketiga, melakukan fleksibilitas kurikulum. Pastikan kurikulum memiliki elemen-elemen yang dapat disesuaikan, seperti pemilihan materi ajar yang beragam dan metode pengajaran yang berbeda. Yang keempat, dengan menggunakan pendekatan diferensiasi untuk mengajar siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Yang kelima yaitu memanfaatkan teknologi pendidikan untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan mereka dan menyesuaikan konten dengan minat siswa. Selanjutnya yaitu melakukan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketujuh, melakukan evaluasi untuk memantau perkembangan siswa dan mengadaptasi kurikulum sesuai kebutuhan siswa. Yang terakhir yaitu melakukan umpan balik, seperti minta umpan balik dari siswa dan orang tua secara teratur untuk memastikan kurikulum tetap relevan dan efektif. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikan dalam kurikulum? Jawabannya yaitu, pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar melalui pengerjaan proyek atau tugas berbasis proyek. Guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi tujuan pembelajaran, termasuk tentukan tujuan yang jelas untuk pembelajaran proyek, termasuk keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa. Selanjutnya, pemilihan proyek yang relevan. Pilih proyek atau tugas yang relevan dengan materi pembelajaran dan dapat memicu minat siswa. Pastikan proyek tersebut sesuai dengan kurikulum yang ada. Selanjutnya, bimbing siswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek. Sediakan dukungan ketika diperlukan, tetapi berikan otonomi kepada siswa untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, kaitkan proyek dengan mata pelajaran yang berbeda untuk menciptakan pengalaman pembelajaran holistik. Selanjutnya, izinkan siswa untuk menjalani proyek sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini mendorong kreativitas dan motivasi siswa. Selanjutnya, penilaian yang komprehensif. Gunakan berbagai jenis penilaian untuk menilai pencapaian siswa dalam proyek, termasuk produk akhir, presentasi, dan refleksi. Pembelajaran berbasis proyek membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan kolaborasi, dan kreativitas sambil meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Jawabannya, teknologi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum, seperti akses ke sumber online. Teknologi memungkinkan akses mudah ke sumber online,
seperti e-books, video pembelajaran, jurnal, dan kursus daring. Yang kedua, pembelajaran berbasis aplikasi. Aplikasi pendidikan dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, forum pembelajaran online. Siswa dapat berpartisipasi dalam forum diskusi online untuk berbagi ide, pemahaman, dan bertukar pendapat. Yang keempat, sebagai alat evaluasi dan umpan balik. Teknologi dapat digunakan untuk membuat ujian daring dan alat-alat penilaian otomatis dan menyediakan umpan balik yang instan kepada siswa. Berikutnya, pertanyaan yang keempat. Mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum sangat penting karena evaluasi adalah proses yang memungkinkan penyempurnaan dan meningkatkan dalam pendidikan. Contoh konkretnya seperti ujian tes, portofolio siswa, seperti proyek, esai, dan tugas. Pertanyaan yang kelima, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Di sini saya menyebutkan 2 penilaian saja. Yang pertama yaitu penilaian formatif, dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Tujuannya membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam pembelajaran dan apa yang perlu ditingkatkan. Contohnya, guru mungkin memberikan pertanyaan sepanjang pelajaran dan mengamati tanggapan siswa untuk memahami sejauh mana siswa memahami materi. Bisa seperti kuis secara berkala untuk mengukur kemajuan siswa. Yang kedua yaitu penilaian sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Contohnya ujian akhir semester seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.